Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Pak Zina doakan kalian selalu sehat di rumah. Jangan lupa untuk stay home and stay safe. Kalaupun harus keluar, jangan lupa untuk selalu membawa hand sanitizer, menggunakan masker atau face shield, dan sebagainya. Ikuti protokol kesehatan yang ada ya. Hari ini kita akan belajar kembali materi ilmu pengetahuan sosial di kelas 7 di bab pertama, melanjutkan materi yang minggu lalu mengenai ruang dan interaksi antar ruang. Nah, minggu ini kita akan belajar mengenai letak dan luas Indonesia. Materi IPS kelas 7 bab 1 SMP Negeri 7 Jakarta. Pemahaman lokasi melalui peta. Jadi sebelum kita akan membahas mengenai letak dan lokasi Indonesia, kita akan mempelajari mengenai lokasi itu sendiri melalui peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada satu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Kalau kita menggambar satu lokasi berdasarkan atau sesuai dengan kenyataannya di lapangan, maka dibutuhkan bidang datar yang sangat luas. Oleh karena itu, adanya peta ini adalah untuk mensimpelkan gambar tersebut melalui penggunaan skala, sehingga gambar yang dibuat itu akan diperkecil menggunakan skala. Pada peta terdapat sejumlah informasi yang menyertainya, dan kita harus mampu membaca peta agar dapat memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan. Mari kita perhatikan peta berikut ini, lalu kemudian kita identifikasi peta berikut ini berdasarkan batas wilayah dan komponen peta. Nih, Pak Zainal punya peta dari Provinsi Bali. Sebentar, let's move this thing. Oke. Kalau dilihat dari peta ini, Provinsi Bali sebelah utara itu berbatasan dengan Laut Bali, kemudian sebelah selatan itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Di sebelah timurnya itu berbatasan dengan Pulau Nusa Tenggara, dan juga di sebelah baratnya berbatasan dengan Pulau Jawa. Sementara untuk peta Provinsi Bali ini memiliki komponen-komponen peta itu sendiri. Dan apa saja komponen petanya? Yang pertama itu ada judul peta, yang kedua skala, yang ketiga arah mata angin, yang keempat garis koordinat, yang keempat simbol peta, yang kelima garis koordinat, yang keenam inset, dan yang ketujuh legenda. Dan kedelapan komponen ini adalah hal yang akan kita pelajari hari ini dalam komponen-komponen peta. Apa saja komponen peta yang telah tadi kita sebutkan satu-satu, kita akan pelajari bersama secara lebih mendalam. Yang pertama adalah judul peta. Judul peta itu harus menunjukkan isi suatu peta. Jadi kita akan membaca peta, tapi kita tidak tahu judulnya, maka informasi apa yang terdapat dalam peta tersebut kita jadi tidak tahu. Oleh karena itu, judul peta itu sangat penting dalam komponen peta. Sebagai contoh, Pak Zainal punya peta administrasi Provinsi DKI Jakarta. Dari judulnya saja, peta administrasi Provinsi DKI Jakarta, itu otomatis peta tersebut contains atau berisi mengenai pembagian wilayah administrasi DKI Jakarta berdasarkan luas masing-masing. Di sini ada Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Dan sebelah sini ada Kepulauan Seribu yang ada di sini nih. Nah, itu adalah judul peta, dan judul peta itu sangat penting untuk menunjukkan isi suatu peta. Yang kedua itu adalah skala peta. Skala peta adalah atau menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Seperti yang Pak Zainal sampaikan tadi, bahwa tidak mungkin kita menggambar satu wilayah itu berdasarkan kondisi lapangannya. Oleh karena itu, kita harus memperkecil peta tersebut menggunakan skala. Skalanya apa saja yang digunakan? Ada dua skala. Yang pertama adalah skala angka, yang kedua adalah skala garis. Skala angka berwujud perbandingan angka, misalnya 1 berbanding 100.000. Jika tidak disebutkan satuannya di belakang angka tersebut, otomatis maka angka tersebut memiliki satuan cm. Sehingga skala angka tersebut dibaca 1 meter di peta sama dengan 10.000 atau 100.000 ya, maaf, 100.000 cm di lapangan. Skala grafis atau garis. Skala grafis adalah skala peta yang berbentuk garis dan dengan ukuran tertentu. Skala grafis biasanya ada dalam kolom legenda. Kita belajar untuk membaca peta. Pertama, lihat di gambar di samping itu ada peta Kamboja. Peta ini memiliki misalnya peta tersebut atau di samping memiliki skala angka sebesar 1 berbanding 2 juta.
Artinya 1 cm di peta tersebut sama dengan 2 juta cm, karena ini kan satuannya cm, 2 juta cm, atau kalau kita convert ke dalam kilometer biar lebih mudah, maka hasilnya adalah 20 km. Jadi dibacanya 1 cm di peta ini sama dengan 20 km pada jarak sebenarnya. Begitu ya. Yang kedua adalah skala grafik atau skala garis. Pada sebuah peta, misalkan ditulis skala garisnya adalah 1/5 juta. Artinya, berarti 1 cm pada peta sama dengan 5 juta cm pada jarak yang sebenarnya. Atau kalau kita convert 5.000 ini, rubah ke dalam kilometer, maka 1 cm pada peta sama dengan 50 km pada jarak yang sesungguhnya. Itu penjelasan mengenai skala peta. Di skala peta ini kita nggak terlalu banyak berhitung ya, nanti mungkin akan ada materi mengenai perhitungan skala peta tersendiri. Yang ketiga adalah orientasi utara, atau bahasa simpelnya kita bilang ini adalah arah mata angin. Biasanya sebuah peta memiliki orientasi arah utara. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang variasi. Ini Pak Zainal tampilkan ada 4 arah mata angin, tapi banyak juga ragamnya yang cuman nunjukin arah north-nya aja atau arah utaranya aja, tapi juga ada peta yang menunjukkan ada barat daya, timur laut, dan sebagainya, lebih komplit arah mata anginnya. Itu tidak masalah karena itu bagian dari variasi. Tapi yang jelas satu peta harus berisi atau harus terdapat orientasi utara atau arah mata angin. Penempatannya pada kolom legenda atau pada bagian yang kosong di muka peta. Berikutnya adalah simbol peta. Nah, berbicara mengenai simbol peta itu dibagi menjadi 4 bagian. Ada simbol titik, simbol garis, simbol warna, dan juga simbol area. Simbol titik pada peta dapat beragam bentuknya. Simbol titik dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan yang lainnya. Sedangkan untuk simbol garis dapat digambar dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan yang menentukan nanti simbol garis ini merepresentasikan atau mewakili gambar apa. Terus yang ketiga ada simbol warna, digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Biasanya dia menggunakan gradasi, semakin jelas atau semakin kontras maka dia semakin tinggi atau semakin dalam dan sebagainya. Dan yang terakhir ada simbol area, objek digambar pada peta biasanya berupa ilustrasi, misalkan gunung itu ilustrasinya apa, sungai ilustrasinya apa, dan sebagainya. Nah, kita pelajari mengenai simbol peta dari contohnya secara langsung. Yang pertama, lihat di simbol titik ini ada kotak merah, ada lingkaran dengan titik merah di dalamnya, lingkaran dengan titik hitam di dalamnya, dan sebagainya. Ini adalah simbol titik yang gambarnya lebih sederhana dan lebih kecil. Kemudian simbol garis bisa dilihat di sini ada sungai, jalan raya, jalan lain desa, batas negara, batas daerah, rel kereta api, dan sebagainya. Itu diatur dalam simbol garis. Yang ketiga simbol warna itu menggunakan gradasi ya, seperti yang Pak Zina sebutkan tadi. Semakin rendah ketinggiannya, dia warnanya semakin cerah, semakin cerah. Tapi semakin dark atau semakin gelap warnanya, maka ketinggiannya itu semakin tinggi. Dan yang terakhir ada simbol area. Ini simbol area adalah beberapa kenampakan wilayah di permukaan bumi yang disimbolkan melalui gambar-gambar berikut ini. Ada danau, bentuknya seperti ini, warnanya seperti itu, ada rawa, sawah, formasi batuan kapur, dan sebagainya. Apakah simbol peta itu harus selalu sama dalam setiap peta? Tidak, itu atau tergantung dari jenis peta apa yang digunakan, maka simbol petanya akan berbeda-beda juga. Lanjut, yang kelima adalah garis koordinat. Area. Garis koordinat adalah garis hayal pada peta berupa koordinat dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Jadi garis ini hanyalah sebuah garis hayal, tidak nyata dalam kehidupan atau dalam muka bumi langsung ya, tidak digariskan dari utara ke barat atau selatan ke utara. Ini hanya garis hayal yang fungsinya untuk menggambarkan karakteristik wilayah tersebut berdasarkan garis koordinatnya. Contohnya, daerah yang berada di lintang tropis akan memiliki karakteristik iklim tropis. Nah, Pak Zina punya peta di samping, ini adalah peta Kepulauan Maluku. Yang dimaksud dengan garis koordinat adalah nih garis yang ditunjukkan oleh tanda merah ini, dilingkari. Nah, maksudnya adalah
garis lintang dan garis bujur ini akan menentukan di manakah dia titik koordinatnya berada. Karena dia ada di 1 derajat dan 2 derajat lintang utara dan 1 derajat lintang selatan, maka berdasarkan pembagian iklim dunia itu masuk ke dalam wilayah tropis. Ya, berarti Kepulauan Maluku atau Indonesia berada di wilayah tropis. Berikutnya adalah inset. Inset ini merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Kalau ini adalah Kepulauan Maluku, maka Kepulauan Maluku dalam inset ini berada di sini. Titik merah yang ada di sini itu adalah Kepulauan Maluku. Jadi gambaran peta dalam lingkaran atau dalam cakupan yang lebih luas. Kalau Kepulauan Maluku, maka insetnya itu adalah negara Indonesia. Kalau misalkan negara Indonesia, maka insetnya adalah peta dunia. Seperti itu. Jadi satu wilayah, inset itu adalah ketika satu wilayah dipetakan, maka kita akan mengambil atau memproyekkan wilayah yang lebih besarnya. Yang ketujuh adalah legenda. Nah, legenda ini menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada mapa peta. Pada legenda inilah seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Contohnya ini, legenda. Tadi kan kita sudah belajar mengenai simbol. Nah, simbol-simbol tersebut itu akan dijelaskan dalam legenda. Misalkan ini ada garis berwarna merah, itu adalah jalan utama. Kemudian yang warna biru adalah jalan alternatif, dan sebagainya. Yang terakhir adalah sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk membuat peta sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Karena tidak sembarang orang dan tidak sembarang lembaga bisa membuat peta, berarti ya lembaga tersebut harus memiliki kualifikasi atau kemampuan dan kelayakan untuk membuat peta. Kalau di Indonesia itu seperti Bangkor Sultanal dan sebagainya. Nah, itulah materi mengenai komponen-komponen peta hari ini. Mudah-mudahan materi ini bisa diterima dan ditangkap dengan baik. Jika ada pertanyaan, nanti kita akan buka sesi pertanyaan di grup chat ya. Oke. Sekian dari Pak Zainal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.